Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami sapa jemaat GKPS Cengkareng, GKPS Kebun Jeruk, dan jemaat GKPS Kana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama untuk tahun 2020, ditandai dengan penyalaan satu buah lilin di altar oleh para genda. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita, dan mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita akan memasuki nyanyian Preludium dengan judul Selamat Pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya,
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan sambut melalui nyanyian dari PKJ nomor 27 bait 1, 5, dan 6 yang berjudul Nyanyian Baru. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim adalah milik-Mu. Telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun, kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu.
tetapi hanya menuruti kehendak dan kepentingan kami sendiri. Sungguh banyak waktu yang tidak kami pergunakan, sehingga semuanya berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengakui bahwa kami kurang setia melakukan kewajiban terhadap gerejamu. Bahkan kami sering lupa mendoakan pelayan gerejamu dan hamba-Mu dalam memberitakan Injil. Kami juga sering lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Semua dosa kami telah menempatkan kami di bawah penghukuman. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam kasih Allah, semua dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, marilah kita tunjukkan tanda-tanda kehidupan baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita sambut melalui nyanyian rohani seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panah
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut melalui nyanyian PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah sampai di Minggu Advent yang pertama. Kami bersyukur Tuhan boleh menghantar kami di tahun baru gerejawi hari ini.
Terima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang tahun, kami masih boleh melintasi hari-hari kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari Engkau yang mengurapi hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur jika Tuhan masih boleh menghantar kita memasuki Minggu Advent yang pertama pada hari ini. Kita telah masuk kepada tahun baru gerejawi. Sungguh luar biasa tangan Tuhan yang menuntut kita di sepanjang tahun. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih, oras kehidupan. Berpujilah Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah dari rumah, tidak mengurangi sukacita kita di minggu ini. Sekali lagi, salam bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mungkin kita semua pernah mempersiapkan pesta atau mengadakan pesta. Boleh juga itu pesta pernikahan atau mungkin pesta memasuki rumah baru. Bapak Ibu, tentu dalam mempersiapkan pesta itu kita mempersiapkannya secara matang dari undangan, siapa yang akan kita undang, gedungnya di mana, acara resepsinya bagaimana. Tentu segala sesuatu kita kemas, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya pesta itu sungguh-sungguh boleh meriah sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga firman Tuhan pada hari ini saat kita masuk di Advent, Minggu Advent yang pertama. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Itulah makna Advent yang pertama ini, persiapan kita sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita telah lahir ke dunia ini. Tapi yang kedua juga, lewat Minggu Advent ini juga kita mempersiapkan diri bukan sekedar dalam mempersiapkan Natal, tapi juga adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali saat dia datang sebagai Tuhan Raja Hakim yang adil dan benar. Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan kita kekuatan secara pribadi dan juga memberikan kita sapaan secara bersama. Disebutkan di sana, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Bapak Ibu, teks firman Tuhan hari ini adalah saat bangsa Israel, khususnya Raja Daud, menggubah teks kita ini
saat tamu Allah dibawa masuk ke Yerusalem. Sungguh ada sukacita yang luar biasa. Kalau kita baca tadi disebutkan di ayatnya yang ketiga, Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dijelaskan di ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat tamu Tuhan dibawa masuk ke Yerusalem, ada sukacita yang luar biasa. Mereka menghantar itu, menyapa itu secara luar biasa. Ada tarian yang luar biasa. Daud mengangkat pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Kita disapa pada hari ini supaya kita mengangkat kepala. Bapak Ibu, sebelum Daud menjadi raja, kita bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa itu melawan bangsa Filistin yang juga ingin menguasai bangsa itu. Kalau kita bisa melihat saat sebuah bangsa mengalami pergumulan, dikuasai atau dijajah oleh bangsa lain, tentu kepala kita akan tertunduk. Tidak kekuatan bagi kita. Kita mungkin merasa bahwa hidup kita ini adalah hidup yang hampa dan tak berguna. Tapi syukurlah bagi firman Tuhan pada hari ini, supaya kita boleh bangkit berdiri, menatap ke depan. Kita menjadi orang-orang yang optimis, sanggup bangkit dari pergumulan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau kita masuk kepada minggu Advent yang pertama, coba kita kilas balik Bapak Ibu. Dari bulan Maret sampai kepada hari ini, tidak bisa kita duga perjalanan sejarah gereja, perjalanan sejarah bangsa ini, bahkan mungkin perjalanan sejarah dunia ini membuat kita boleh tertunduk, terkadang tidak sanggup untuk bangkit berdiri di tengah-tengah badai perjalanan kehidupan kita. Mungkin saat kita lintasi ada sakit, mungkin keuangan kita, kehidupan kita yang mungkin banyak badai yang kita alami. Tapi kita bersyukur lewat firman Tuhan hari ini supaya kita boleh mengangkat kepala kita, supaya kita boleh bangkit kembali dari kehidupan kita, dari keterpurukan kita. Karena apa Bapak Ibu? Disebutkan di sana akan datang raja yang hebat, akan masuk raja kemuliaan. Dipertanyakan di ayat ke-8, siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan cahaya dan perkasa, Tuhan perkasa dan terang. Poin yang ke dalam teks firman Tuhan bahwa kita mempunyai Tuhan yang jaya dan perkasa. Dialah pemimpin perang, dialah menjadi sang jenderal yang hebat, yang memimpin kita di perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah peperangan rohani, peperangan iman, peperangan mungkin jasmani yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Disebutkan di sana dialah Tuhan yang perkasa. Sesulit dan separah apapun yang mungkin kita hadapi, setahun perjalanan kehidupan kita,
Kalau pada tanggal 22 itu kita membacakan, mengingat orang-orang yang kita kasihi, yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Tapi hari ini kita boleh bangkit kembali, bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah Tuhan orang yang hidup dan yang mati. Kita percaya Bapak Ibu, saat Kristus datang kedua kali, kita sama-sama bersama orang percaya, bersama dengan Kristus, Sang Tuhan, pemenang yang telah juga memenangkan saudara dan saya, memenangkan orang-orang yang beriman, bahwa bersama Tuhan kita akan memiliki surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu diulang kembali di ayat yang ke-9 dan yang ke-10, 2 kali dikatakan di sana, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berangkat-angkat. Poin yang ketiga, pintu itu adalah jalan masuk. Biasanya di tradisi Israel ada gerbang, pintu masuk ke kota itu. Kalau kita ada yang akan masuk ke gerbang kota itu, mereka harus menunggu dulu. Ada orang yang membukakan pintu itu. Dalam teks firman Tuhan di sini, ini adalah sebuah kiasan Bapak Ibu. Saat kita mau mempersiapkan diri merayakan Natal, menyambut Sang Kristus Tuhan Juru Selamat itu, apakah kita sudah membukakan hati dan pikiran kita? Atau mungkin hati kita masih tertutup dengan banyaknya hal, persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini? Coba kita tanya kaum inang atau sekolah minggu atau pemuda atau kaum bapak, biasanya kalau sudah masuk di minggu ini persiapan kita ada yang latihan kor, latihan pujian, latihan liturgi. Anak-anak sudah mempersiapkan pakaian-pakaian apa yang harus kita pakai nanti di Natal. Ibu-ibu inang semua sudah menjahitkan kebaya yang cantik-cantik. Tapi mungkin pada hari ini Natal juga online, sekolah minggu juga Natal online. Mungkin banyak yang sudah tidak punya semangat gairah lagi untuk menyambut Sang Tuhan dan Juru Selamat itu. Tapi firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk membukakan hati kita bahwa sesungguhnya saat kita masuk ke hadirat Tuhan, seperti pengalaman rohani Daud, saat Allah dibawa ke Yerusalem, ada sukacita yang luar biasa. Saat firman Tuhan ada dan berkuasa dalam hati kita, disitulah ada sukacita, disitulah ada kebahagiaan yang luar biasa. Memang tidak terpungkiri ya Bapak Ibu, saat kita mengalami kondisi yang seperti ini, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi persiapan kita secara pribadi. Biarlah Kristus Tuhan itu sungguh-sungguh masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita merasakan jamahan, urapan kehadirannya, bahwa Dialah Tuhan Raja yang perkasa, yang sungguh-sungguh boleh memenangkan kita. Kita menjadi orang yang pemenang karena kita punya Tuhan hebat, dahsyat, perkasa, luar biasa. Karena itu, di Advent yang pertama ini, kita beriman bahwa janji Tuhan
Dia akan datang dalam kemuliaan-Nya. Kita juga akan mengalami kehadiran Tuhan, kuasa dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan sungguh-sungguh hati dan pikiran kita. Biarlah ini menjadi pengalaman rohani yang luar biasa, bahwa saat Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, cahaya dan perkasa, bersama-sama dengan kita. Kita akan melewatinya. Kita akan mencari pemenang. Kita akan mencari orang-orang yang optimis dalam kehidupan kita. Biarlah kita beriman bahwa Kristus yang akan kita sambut masuk dalam hati kita, Dia akan memenangkan saudara dan saya, memenangkan kita juga semua dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Benar ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang cahaya dan perkasa, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami saat kami masuk kepada minggu Advent yang pertama ini. Kami boleh mengangkat kepala kami. Benar Bapa, di sepanjang tahun 2020 ini, badai virus corona telah melanda bangsa kami di dunia ini. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih bergumul dan berjuang untuk boleh tetap menjaga imun tubuh kami, bahkan untuk terus membangun semangat dalam kehidupan kami. Separah dan sesulit apapun kami percaya, saat Tuhan ada di depan kami berperang, memimpin kami Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang pesimis, lemah, menyerah dan kalah di tengah-tengah kondisi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh membukakan hati dan pikiran kami. Kami masih boleh menerima Kristus Sang Tuhan, Juru Selamat kami. Kami masih punya semangat dan kekuatan yang baru meniti hari-hari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, Engkau yang menyapa setiap keluarga lepas keluarga, setiap pribadi lepas pribadi. Engkau juga yang menyapa Tuhan saudara-saudara kami yang berjuang melawan sakit penyakit. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat yang baru, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, jika kami telah sampai di tahun baru gerejawi pada hari ini. Sungguh luar biasa tangan Tuhan telah menolong kami, memenangkan kami dari segala hal. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menghantar perjalanan kehidupan kami, dan kami masih merasakan tangan dan pertolongan-Mu yang tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terus menuntun gereja, menuntun kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga bersama Tuhan kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang terus menguatkan kami, menuntun kami, sehingga saat Kristus juga datang kedua kali, Engkau dapati kami semuanya
Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya
untuk kemuliaan nama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah persembahan ini. Amin. Pujian berkat kami tercurah. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa setia menyertai kami hingga tahun baru gerejawi yang kami peringati dalam ibadah ini. Kami merasakan dan mempercayai bahwa sungguh besar anugerah yang telah Engkau limpahkan pada kami sepanjang tahun gerejawi yang telah berlalu. Ya Bapa, sumber pengasihan di dalam segala musim yang telah kami lalui, kasih karunia-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah gereja, dan kasih setia-Mu tetap teguh. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin dan menguatkan kami dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga di tengah-tengah dunia ini. Satukanlah dan bimbinglah kami umat pilihan yang telah Engkau kuduskan dengan darah, supaya kami tetap hidup dalam kekudusan, tidak bercela, hingga kedatangan Anakmu Yesus Kristus, Hakim yang agung dan adil. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.